mari kita lanjutkan mengenai titik berat ya. Jadi kalau ada gambar di samping ini, orang yang kita besarkan dulu, orang yang merentangkan penggaris di atas jarinya ya, hanya pakai satu jari, yaitu jari telunjuk, dan penggaris itu dalam keadaan setimbang. Nah, kira-kira apa alasan yang menjadikan mistar atau penggaris ini dapat setimbang di jari telunjuk itu ya? Kira-kira apa? Mungkin ada yang berpendapat tentang kesetimbangan. Ya, benar. Kenapa bisa setimbang? Karena letak titik berat dari mistarnya itu tepat waktu kita meletakkan jari telunjuk. Jadi jari telunjuk itu kita letakkan tepat di titik berat dari mistar itu atau penggaris gitu ya. Jadi penggarisnya bisa setimbang. Oke. Berat keseluruhan benda adalah resultan dari semua gaya gravitasi berarah vertikal ke bawah dari semua partikel. Jadi kalau ada suatu benda, ini misalnya tadi ya penggaris itu berat keseluruhannya itu adalah jumlahan dari semua gaya gravitasi yang berarah ke bawah. Nah, resultan ini bekerja melalui suatu titik tunggal ya. Ini titik tunggalnya ini disebut titik berat. Jadi titik berat itu ya titik tunggal pada resultan gaya gravitasi ya. Nah, ini ada berbagai macam titik berat dari benda. Kalau ini misalnya tadi penggaris atau persegi panjang, letaknya ada di tengah ini. Kalau ini ini persegi panjang tapi agak tipis ya, seperti batang. Kalau ini persegi panjang yang untuk pelat gitu ya, titik tengahnya di sini atau titik berat. Terus ini lingkaran, titik beratnya di sini. Kalau segitiga di sini. Kalau segitiganya itu segitiga sama kaki, itu punya titik berat yang diukur dari alas itu setinggi 1/3 ya dari alasnya. Ini cincin berongga atau lingkaran ada rongganya, titik beratnya di sini. Kalau ini tabung atau silinder ya, titik beratnya ada di setengahnya dari ketinggiannya ya. Oh, ini kerucut. Kerucut itu maaf ya, ini hanya titik beratnya ada di 1/4-nya. Kita lihat nanti ada yang banyak sekali datanya. Nah, ini kalau untuk menentukan titik berat, silahkan kalian boleh mencoba di rumah ya. Jadi dengan memotong karton, lalu dilubangi, nanti dibuat ada gantungan ya, dikasih paku gitu ya, atau beban yang lain, nanti setimbangnya di mana itu. Nah, kalau secara teori atau rumus, titik berat itu nanti ada di sumbu X dan sumbu Y ya. Jadi kalau di sumbu X itu menentukan absis atau sumbu X dari titik berat. Itu caranya banyak ya. Ini gini. Jadi kalau berbicara tentang titik berat itu nanti kita hubungannya ada tentang panjang, tentang luas, tentang massa atau volume. Jadi kalau misalnya dua benda yang digabungkan jadi satu, itu bendanya berbentuk luasan, berarti nanti kita ada hubungannya mencari luasan. Kalau ada dua benda hubungannya massa, itu dijadikan satu, nanti kita cari massanya satu-satu berapa gitu. Lalu dicari titik beratnya tiap benda itu di mana. Nah, kalau misalnya ini secara umum kita tuliskan sebagai gaya berat ya, punya gaya berat W1 di sini, itu letaknya di X1. Ingat dari ujung ya, kita mulai dari 0,0, jadi X1 nya di sini. W2 itu letaknya di sini, jaraknya dari
sumbu Y ke sini itu berapa? Berarti kan X2. Jadi mulainya sama ya acuannya dari sini. Terus B3 itu jarak X-nya atau absisnya itu X3. Nah, Z itu adalah titik beratnya di mana? Berarti X-nya itu berapa? Nah, cara rumusnya itu gini. X itu adalah sumbu X dari titik berat. Itu rumusnya sama dengan W1 kali X1 tambah W2 kali X2 tambah W3 kali X3 dan seterusnya per W1 tambah W2 tambah W3 dan seterusnya. Ya. Ini kalau titik berat. Kalau bentuknya itu luasan, berarti luas benda 1 kali X1 tambah luas benda 2 kali X2 tambah luas benda 3 kali X3 dan seterusnya per A1 tambah A2 tambah A3 gitu ya. Begitu juga untuk yang sumbu Y. Yang sumbu Y hitungnya dari bawah. Nah, kalau ada titik beratnya di B1-nya di sini, berarti Y1-nya ini. W2-nya di sini berarti Y2-nya ini. W3-nya di sini, Y3-nya di sini. Mulainya dari ini ya, acuannya yang sama. Nah, Z itu yang di sumbu Y berarti nanti kita pakai cari Y. Di Y sama dengan W1 kali Y1 tambah W2 kali Y2 tambah W3 kali Y3 tambah W4 dan seterusnya per W1 tambah W2 tambah W3 dan seterusnya. Masih belum paham? Kalau belum paham kita langsung lihat saja. Ini ada beberapa titik berat ya, aturannya atau patokan. Jadi kalau bendanya itu berbentuk garis, ini garis panjang dari A sampai B, berarti titik beratnya ada di tengah-tengah panjang ini. Kalau busur lingkaran cuman gini ya, set, itu titik beratnya adalah ini R kali tali busur AB per busur AB, jarang dipakai. Kalau ini busur setengah lingkaran, jadi bentuknya gini, set ya, itu titik beratnya ada di 2R per Pi. Lanjut, kalau berbentuk bidang homogen, jadi berbentuk luasan, luas bidang homogen. Dia ada segitiga, nih ya, bisa segitiga sembarang, ternyata juga bisa. Itu titik beratnya ada di sepertiga T. Ingat, titik berat dari segitiga itu sepertiga dari tingginya, tinggi segitiga itu diukur dari alas ya, diukur dari alasnya. Terus perpanjangan jajaran genjang atau belah ketupat itu titik beratnya adalah di setengah tingginya. Terus kalau bidang juring lingkaran ini 2/3R kali tali busur AB per busur AB. Terus bidang setengah lingkaran itu titik beratnya ada di 4R per 3P. Dihitung dari sini ya, dari bawah, 4R per 3P, maaf. Terus kalau bentuknya ruang, ini ada prisma ya, prisma itu titik beratnya ada di setengah dari panjang sisi tegaknya ya, di sisi tegaknya atau tingginya itu bisa. Terus kalau kulit silinder tanpa tutup, jadi cuman kulitnya saja, itu titik beratnya ada di setengah T ya. Ini masih dalam kulit-kulit saja ya, jadi bukan yang bentuk pejal, bukan yang tabung, tapi ini kulitnya saja ya. Nanti akan dibahas yang bentuk tabung. Kalau ini yang bidang kulit limas, jadi kulit-kulit limasnya ini titik beratnya. Ini bidang kulit setengah bola, jadi setengah R ya, dihitung dari bawah. Kulitnya, ingat kalau ada kata kulit berarti cuman ya kulitnya gitu ya, beda dengan yang ini. Kalau ini, nah ini pejal. Kalau pejal berarti ya setengah bola ya bola gitu ya. Kalau misalnya kulit itu, kamu bayangkan kulit setengah bola, itu berarti kamu pakai bola mainan ya,
bola plastik itu dipotong setengahnya. Nah, itu kan sisanya tinggal kulitnya saja, ya. Tuh, tapi kalau bola pecal ya, misalnya bola untuk lempar jauh, ya, tolak peluru ya, itu tolak peluru terus dipotong, berarti kan ada isinya itu ya, itu setengah bola pecal. Terus kalau ini prisma ya berarti prisma, Y nya adalah setengah L, volumenya luas alas kali tinggi ya, volume. Terus silinder pecal, Y nya itu setengah dari tingginya, volumenya pi R kuadrat T. Limas pecal beraturan, titik beratnya adalah di 1/4 T kali T aksen, jarang dipakai, atau 1/4 tinggi. Volumenya berarti luas alas kali tinggi bagi 3, ya. Sama seperti volume pada kerucut, ya, kerucut pecal itu 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, ini titik beratnya itu ada di 1/4 T, ya, 1/4 tingginya. Ingat ya, 1/4, bukan setengah. Kalau setengah itu miliknya silinder atau tabung. Nah, kalau setengah bola pecal itu Y nya 3/8 R. Ini 3/8 R ya, begitu. Kita lanjutkan ke contoh soal yang tentang luasan ya. Titik berat tentang luasan. Oke. 2 karton yang berukuran sama, 6 kali 12. Yang ini juga, ini 12, ini 6. Disusun seperti gambar. Tentukan koordinat titik berat susunan karton terhadap pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah sini ya. Dari sini. Titik beratnya dari sini. Di manakah titik beratnya itu? Kita lihat penyelesaiannya. Ini kalau ada gambar seperti ini, kita buat letaknya, koordinatnya ya. Jadi dari sini titik kiri pojok kiri bawah kan sini ya. 0,0 nya itu di sini. Lalu tadi 6 kali 12 berarti yang ke sini 6, sini 12. Yang ini juga benda kedua, ini 12, ini 6 gitu ya. Kita tentukan ini misalnya yang benda 1 itu adalah yang warna biru, benda kedua adalah yang yang warna kuning. Dari warna biru ini kita tentukan dulu, karena ini bentuknya titik berat tentang luasan, berarti kita nyari luasnya. Luasnya benda 1 itu 6 kali 12, 72 meter persegi. Yang ini benda 2 sama ya, karena luas bentuknya sama, ukurannya sama, jadi sama 72 meter persegi. Terus X1 itu ya, titik berat sumbu X dari benda 1. Berarti kan kalau dari sini sampai sini 6, berarti tengah-tengahnya adalah 3 meter. Yang Y1 nya kalau dari sini sampai sini 12, berarti tengah-tengahnya adalah 6 ya. Oh, berarti X1 nya 3, Y1 nya Y1 nya 6, berarti titik berat dari benda 1 ada di sini nih, 3,6 di sini gitu ya. Terus titik berat dari benda kedua tadi luasnya sama ya, 72. Sekarang X1 nya kenapa bisa 12? Kita lihat benda kedua ini yang fokus ke warna kuning ya, benda warna kuning. Dari 6 sampai 18 itu kan panjangnya 12 cm kan tadi, 12 kali 6 kan, maaf meter ya. Oh maaf, ini ternyata soalnya cm, berarti ini satuannya cm semua ya, maaf. Jadi 12 kali 6 cm ya. Dari sini sampai sini karena 12 cm, setengahnya adalah 6 itu dari sini sampai sini ya. Ya. 6. Lalu benda kedua ini kan ada di sebelahnya benda pertama.
ya. Jadi yang dari sini sampai sini 6 cm ditambah dari sini sampai sini 6 cm. Oh, 12 ya. Jadi caranya 6 ditambah setengahnya dari 12 ditambah 6, jadinya 12 cm. Terus titik beratnya di sumbu Y yang untuk benda kedua ya setengahnya dari 6 ini adalah berapa? 3 ya di sini. Jadi letaknya di sini itu kan 12,3 ya. Itu titik berat benda kedua. Di sini tadi titik berat benda pertama. Oke, kita masuk ke letaknya titik berat itu ada di mana? Kita nyari X0-nya. Jadi rumusnya itu adalah X1 kali, kalau dalam hal ini adalah luasan ya langsung aja yang ini, tidak usah pakai B ini ya. Di X1 kali A1 tambah X2 kali A2 per A1 tambah A2 ya. Kalau kalian sudah jeli ini ya, ya sudah tinggal masukkan aja. Oh maaf, ini kebalik antara X1 dan A1 ya, nggak masalah. 72 itu adalah A1 ya, kali X1 itu 3 tambah X2 nya itu adalah 12 kali A2 nya 72 ya, per jumlahan dari total luasannya 72 tambah 72 144 ya. Hasilnya adalah, oh itu kok terpotong, hasilnya adalah berapa ya, saya kok lupa ini. Coba kalian hitung lagi. Jadi 72 kali 36 ya. Kan ini kalau bisa dikeluarkan 72 nya itu bisa 76. Oh maaf, 76 kali 15 ya. 76 kali 15 itu hasilnya adalah 1140 dibagi 144. 144 itu 72 tambah 72. Kok hasilnya beda? Nah, coba kalian koreksi ya. Ini yang jelas ini 12 kali A1 tambah 3 kali A2 per A1 tambah A2 gitu ya. 72 kali 15 1080, maaf, 1080 dibagi 144 ya. Nah, hasilnya pas 7,5 ya. Ini jadi 1080 dibagi 144. Itu untuk yang X. Kalau yang Y itu ya Y1 kali A1 atau dibalik boleh A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Yang jelas yang di bawah itu adalah ini dalam hal apa, atau kalau ini dalam luasan berarti luasannya yang dijumlahkan. Kalau soal tadi itu tentang berat, ya beratnya yang dijumlahkan gitu ya, yang di bawah ya beratnya gitu ya. Jadi 72 kali 6 ditambah 72 kali 3 ya, per 72 tambah 72, hasilnya 645 dibagi 144, hasilnya adalah 4,5. Oh jadi titik beratnya adalah di, ingat, X, Y, jadi 7,5, 4,5 gitu ya. Ini kalau bentuknya luasan ya. Sekarang kita lanjutkan kalau bentuknya bangun yang bervolume. Ini adalah silinder, yang ini kerucut ya. Selanjutnya menentukan titik berat dari bangun berupa pejal ya. Ini ada silinder, terus di atasnya ada kerucut ya. Silinder atau tabung ini punya jari-jari 7 cm, begitu juga kerucutnya ya. Tinggi tabung 10 cm, tinggi kerucut 8 cm. Nah, bagaimana menentukan titik berat dari bangun di bawah ini? Kita lihat
Pertama, kita tentukan dulu volumenya ya, volume kedua benda ini. Volume yang pertama ini kan bentuk kerucut. Jadi rumusnya sepertiga pi r kuadrat T. Sepertiga pi R-nya adalah 7, tingginya adalah 8. Nah, hasilnya 1568 pi cm kubik. Itu volume benda 1. Volume benda 2 itu kan bendanya tabung. Jadi volumenya adalah pi R kuadrat T. Pi kali 7 kuadrat kali 10. Hasilnya 490 pi cm kubik. Kalian bebas untuk menentukan yang satu di atas atau yang satu di bawah, itu bebas. Lalu kita tentukan titik berat masing-masing dari benda ini. Acuannya dari paling bawah ya, jadi dari sini, dari alasnya tabung ini ya, untuk memudahkan. Y1 itu adalah titik berat dari benda 1 adalah, kalau kerucut kan rumusnya 1/4 T ya, 1/4 tinggi ditambah 10 cm. Kenapa ditambah? Karena letaknya kerucut ada di atas tabung, jadi ditambah dari sini ya, karena 0,0 nya dari sini ya. Berarti 1/4 kali 8 ditambah 10, hasilnya 12 cm gitu ya. Ingat, kalau dia berada di setelah bangun itu makanya ditambah. Kalau yang kemarin kan ini ya, X2 itu 12 meter ya, karena dia ada di setelahnya benda pertama gitu ya. Lanjut ke Y2. Rumusnya setengah dari tinggi tabung, setengah dari 10 yaitu 5 cm. Baru setelah itu kita masukkan ke rumusnya, yaitu V1 Y1 tambah V2 kali Y2 per V1 tambah V2. Tinggal dimasukkan 1568 pi dikali 12 ditambah 490 pi dikali 5 per 1568 pi ditambah 490 pi. Hasilnya 21.266 pi per 2058 pi. Nah, ini pi-nya bisa dicoret. Makanya kalau mengerjakan fisika itu tidak usah langsung dicari ini kali 22/7, ini juga kali 22/7. Itu terakhir saja, sekiranya memang tidak bisa dicoret ya, ini saling membagi ya sudah, baru dikalikan gitu ya. Kalau bisa dicoret ya ngapain tadi dihitung. Hasilnya adalah 10,33 cm. Titik beratnya dari kedua benda ini adalah 10,33. Jadi kira-kira di sekitar ini ya. Jadi tinggi atasnya tabung ditambah sedikit ya, 0,33 cm. Ya begitu. Selanjutnya kita gimana kalau mau menentukan dari titik berat kalau bendanya dipotong. Ini jadi ada persegi panjang dengan lebarnya 8, panjangnya 12, terus dipotong dengan segitiga ya. Segitiganya itu alasnya ya ini 8, tingginya 9 ya. 12 ini 3 ya, 9, jadi segini ya. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan setelah ini ya. Kita lanjutkan bagaimana jika gambarnya itu atau bangunnya itu adalah bangun yang dipotong. Kalau tadi kan dua contoh soal yang tadi kan digabungkan ya. Ini gabungan 2 luasan, ini gabungan 2 volume. Sekarang kalau misalnya bangunnya itu dipotong, jadi hanya yang diarsir ini yang ditentukan titik beratnya gitu ya. Kita bahas ini, tentukan titik berat dari gambar yang diarsir ya. Yang diarsir itu misalnya yang berwarna hijau ini seperti ini. Jadi ini ada persegi panjang terus dipotong bentuk segitiga ya. Benda satunya itu benda segitiganya, benda duanya yang bentuk persegi panjangnya. Jadi persegi panjang punya lebar 8, panjangnya 12. Yang segitiganya punya alasnya 8, tingginya
9 ya. Kita tentukan luas benda 1. Luas benda 1 adalah setengah kali alas kali tinggi. Setengah alasnya itu 8, tingginya dari segitiga. Kalau dari sini sampai sini 12, terus dari sini sampai sini 3, berarti tingginya adalah 9. Nah, luasannya adalah 36 cm persegi. Luas benda kedua, luasan dari persegi panjang 8 kali 12 adalah 96. Terus, titik beratnya dari benda 1 atau Y1. Jadi gini. Karena ini adalah segitiga, ingat titik berat segitiga adalah sepertiga dari tingginya. Sepertiga dari 9 toh adalah 3. Nah, 3 ini letaknya dihitung dari alasnya sini. Ya, 3 cm itu dari sini ke sini itu 3 cm. Ya, di Y1 itu 3 cm dari sini. Makanya kita hitung dari 0,0. Berarti yang dari Y1 sampai bawah sini adalah 12 kurangi 3, hasilnya adalah 9. Ini maaf ya, 9 ya. Ini sama dengan 9. Jadi 12 kurangi sepertiga kali 9, 12 kurangi 3, hasilnya adalah 9 cm ya. Ini harusnya kurang sama dengan di sini ya. Saya ulangi ya. Segitiga itu punya titik berat atau tingginya itu adalah titik beratnya sepertiga dari tinggi. Ya, sepertiga dari tinggi berarti sepertiga dari 9 adalah berapa? 3. Tapi ngitungnya dari alas karena motongnya itu ini segitiganya dibalik, berarti kan alasnya di atas. Nah, sepertiga dari sini itu adalah 3. Nah, yang dari sini Y1 sampai bawah berarti 12 kurangi 3 kan. 3 yang di atas ini hasilnya adalah 9 cm. Itu adalah titik berat dari benda 1. Titik berat dari benda 2 adalah setengahnya dari 12. Setengahnya dari sini. 2 adalah 6 cm. Yang di sumbu X-nya udah sama ya, mesti 4 ya. Setengahnya dari 8 adalah 4 ya. Kita nggak usah hitung, kita hitung aja yang Y-nya saja. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya adalah Y0 sama dengan Y2 kali V2 min Y1 kali V1. Nah, ini yang beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi karena ini gabungan itu dijumlahkan. Sekarang kalau ini dipotong atau dilubangi itu berarti yang ini menjadi minus tandanya gitu ya. Oh, ini harusnya Y2 kali A2 min Y1 kali A1 per Y1 Y2 min A2, karena ini luasan ya, bukan volume ya. Jadi Y2, jadi yang besar kurangi yang dibolong. Yang dikurangi itu ya ingat ya, yang dilubangi atau dibolongi ya. Itu jadi yang di depan yang itu yang tidak dilubangi. Y2 kali A2 min Y2 kali A1 per A2 min A1. Jadi 6 kali 96 dikurangi 9 kali 36 ya. Kalau sudah hitung-hitungannya ini tinggal masukkan angkanya. Tapi yang jelas yang perlu kalian ketahui bahwa kalau ada benda yang dilubangi itu berarti menjadi minus. Misalnya ini juga kerucutnya itu melubangi dari silinder ya, berarti nanti ini menjadi silinder dikurangi kerucut gitu ya. Yang V-nya juga volume silinder dikurangi volume kerucut gitu ya. 6 kali 96 576 dikurangi 9 kali 36 adalah 324 dibagi 64,2 cm. Maaf ya, ini adalah A ya, luas ya, ini bukan volume.
penandaannya saja yang salah gitu ya. Terus sama yang ini juga ada sama dengannya gitu ya. Harus jeli di manakah letak titik beratnya. Seandainya segitiganya ini bentuknya tidak terbalik, artinya gini ya, gini, berarti ya hitungannya sepertiga dari tinggi ya dari alasnya. Jadi tidak usah 12 kurangi ini, langsung aja sepertiga dari tingginya gitu ya. Tapi kenapa ini menjadi ada 12 dikurangi sepertiga tinggi segitiga? Karena bentuk segitiganya terbalik gitu ya, dibalik toh, ini dari atas ini. Nah, alasnya kan di sini ya. Alasnya di sini, sepertiga dari tinggi itu adalah Y1. Kalau Y2 itu adalah titik berat dari persegi panjang gitu ya. Nanti kita lanjutkan ke kesetimbangan. Ini teorinya. Ada 3 jenis kesetimbangan, yaitu stabil, labil, dan kesetimbangan yang netral. Jadi ini yang kesetimbangan stabil memiliki kesetimbangan mantap. Jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat akan naik. Jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan kembali pada kesetimbangan semula. Ini gambarnya. Jadi kalau diganggu akan naik. Kalau maksudnya diganggu itu didorong gitu ya, bisa didorong sini ya, maka akan naik. Kalau kesetimbangan yang kedua, kesetimbangan labil, itu jika diganggu dengan cara memberikan gaya padanya, maka titik berat akan turun. Jadi gambarnya gini, set, diganggu nanti turun. Kalau yang netral ini ya, dengan diganggu dengan gaya padanya, maka titik berat tidak akan naik, tidak akan turun ya. Tapi jika gaya itu dihilangkan, maka benda akan seimbang pada sembarang tempat, sembarang keadaan. Nah, ini tentang jenis-jenis kesetimbangan. Sudah selesai materinya. Nanti perbanyak latihan soalnya yang jelas. Untuk titik berat itu yang harus diperhatikan, ini kasusnya tentang apa? Kalau ini tentang berat ya berat. Terus luasan ya nyari luasan. Volume ya volume. Kalau digabung ya berarti nanti ininya digabung, dijumlahkan. Tapi kalau dilubangi berarti dikurangi gitu aja. Terus dilihat acuannya dari titik yang sama ya. Kalau di sini dari 0,0 ya dari sini pojok kiri bawah. Ngitungnya X juga dari sini. Ini ngitungnya Y1 juga dari bawah gitu ya. Terus kalau yang ini ngitungnya apa yang tadi yang diperhatikan adalah ini ya, segitiganya terbalik gitu ya. Y1-nya sepertiga dari tinggi dari sini gitu ya. Nah, karena acuannya dari bawah, berarti Y1 itu kalau dihitung dari bawah berapa? 12 kurangi 3. Ya, sekian, terima kasih, selesai untuk bab 1 ya. Selamat belajar. Terima kasih.